Welcome to Box Football Show yang penuh insight dari dalam dan luar lapangan. Jangan lupa subscribe, Yes. komen, dan juga sebarkan konten ini ke kawan-kawan kalian. Jangan berhenti di kalian. Kalau kalian berhenti di kalian itu sangat rugi. Yes. Itu dia. Dan biasanya kan kita bahas dari dalam lapangan ya. Sekarang kita dari luar lapangan dulu deh. Tapi menurut gua ini ada orang-orang yang nggak suka sama kita deh. Siapa emang? Yang suka bikin campaign gelap gitu. Seperti? Ini Perez maksudnya gua. Ya. Bridgingnya si Iya, halus. iya, iya, Elah. iya. Kata siapa saya berhenti saya akan lawan gitu. Saya nggak lawan. Dihina saya diam. Unos momentos factitos. Apa tahu tuh Gua kan bahasa. baca pidatonya Perez ya. Gua tuh ngeliat ini kok mirip kayak presiden sebuah negara. Nah, bentar. Yang bahas Black Campaign gitu kayaknya karena mau pemilu ya. Iya. Pemilu di Real Madrid kan. Iya, election. Jadi mungkin bagi kawan-kawan warga box to box yang mungkin bukan fans Madrid atau nggak tahu La Liga, bahwa di Real Madrid tuh kalau nggak salah ada pemilu ya, presiden ya. Iya. Presiden. Ya kan, primo presiden. Bahkan Barcelona pun juga ada di sana, Laporte. Karena salah satu Ronaldo datang dan David Beckham drama itu adalah karena pemilu di Barcelona, ya kan, waktu itu pemilu. Dan juga Luis Figo pindah ke Madrid juga itu pemilu, hasil pemilu. Jadi semua bisa terjadi. Berarti akan ada pemain baru buat Madrid atau pelatih baru. Ada. Yang lihat Anderson ke Madrid, lihat Semuanya Keren, gila. benerin dulu. Tapi Inggris Rohadi. susah sih di Spanyol biasanya. lah bisa. Siapa? Sekarang Bisa lah. bisa sekarang. Lu Siapa? Lu udah Bellingham. lu udah lihat Yo, ini belum? beda Ada lah. jadi gini. Jadi ada Levelnya berita, beda. gue gak tahu ini bener apa enggak ya. Ada berita tren tuh bisa bahasa Spanyol udah bagus. Terus dikasih foto, ini loh guru bahasa Spanyol tren cakep Siapa? banget. Terus kayak, oh pantas sih cepet banget belajarnya. Kak, aku mau les lagi dong. Kata kakaknya kamu Duolingo aja udah. Iya, Cuman ini bakal ada presiden baru nggak? Soalnya syaratnya agak susah ya. Jadi yang gue baca syaratnya tuh harus warga negara Spanyol, Iya. harus udah menjadi sosio minimal 20 tahun, buset. Terus harus punya bank guarantee sekitar 15% dari budget tahunan klub, sekitar 180 Itu Perez dong. Bentar. Kayaknya. euro. Dex, ini berarti syarat untuk ikut pemilunya susah Pemilunya gini. susah. Dipersulit. Syarat dipersulit. Oh. Nggak tiba-tiba ada interupsi, ada peraturan baru kan? Nggak tahu. Ada syarat umur gak? Nggak ada ya? Ini kan tetap secara nggak langsung sih, soalnya harus udah menjadi sosio minimal 20 tahun. Jadi Itu harus berat udah itu tua. berat banget itu. Nggak mungkin dari 15 tahun. Ngakalinnya jadi susah itu. kan. Berat. Masa nggak bisa tuh. Iya, jadi itu bisa jadi memang karena apa ya? Mempersulit ada lawan gak sih? Mempersulit sih dari Pereznya nih. Perez gimana sih? Enggak, tapi fans Madrid pasti udah dukung Perez lah, ya gak sih? Kayak lu karena Ya, Tapi ya, kalau bukan orang Spanyol ya, orang luar karena merasa Perez itu membawa banyak ya legacy setuju, gitu benar, loh. Benar maksudnya kalau sorry ya guys, gue jujur kalau misalnya urusan teknis kayak tentang syarat-syarat ininya gue emang agak kurang daripada gue ngomong takutnya salah. Jadi mungkin kalian bisa cari di Tumben ngaku. Enggak bener Iya, lah. tumben. Biasanya nggak pernah Seputar mengaku. Madrid tuh ada Tumben. gitu. Kadang kalau nggak nanti Raul nge-tweet di media Madridista lah. Gue agak kurang kalau soal Biasa soto ini ya? Biasanya soto. Tadi malah udah dibilang Kevin namanya. Kevin main. Lu tadi bukan bilang Maloda, lu bilang kalau yang pemain luar negeri dari yang main di Liga Indonesia, oh Kevin Mendoza, tahu gua. Enggak. Orang kita nonton Malouda. Maloda gila. Gak Malouda ada. Kevin aneh banget. Lo Kevin jangan- Miralas Jangan sih. sampai di meludah lo. Kenapa emang? Malouda. Akon. Kunci Kontrol diri. kan? Gue suka banget. Kunci kemenangan Chelsea. Tuh, gue kayak kemarin main padel Meludah. ngomongnya kencang banget kan. Terus gue bingung. Ada pange lewat kali. Siapa? Nge apalagi belokin Tio. Aku bingung. Udah orang udah tahu kan gue ngomong Oh iya panjang. Jadi nggak usah pakai juga dibawa-bawa. Kasihan kesandung ntar. Apa waduh lagi lah. Apa enggak apa kalau soal banyak fans Madrid dukung Perez ya kalau misalnya dibilang dari sejarah klubnya ya Perez emang bener sih, maksudnya mau gimana pun, mau sebenci apapun, Perez juga udah ngebuat Madrid sampai kayak sekarang ya kan. Di bawah dia ya 6 Champions League kalau nggak salah, 6 Champions League, bahkan Liga juga berapa tuh, berarti 2 atau 3 atau 4 gitu kan. Ya at least works lah, walaupun awal-awal kan dia awal Galacticos gagal. Terus akhirnya sekarang udah sempet repeat, terus sekarang lagi mau coba rebuild lagi. Rebuild. Ya rebuild lagi dengan visi misi yang baru ya, dengan visi misi yang baru walaupun belum berjalan nih ya kan, karena Nanti gue mau nanya, tapi nanya apa? dulu. Iya karena kayak kelihatannya kan balik lagi ke cara dia yang dulu gimana memanage klub gitu. Tapi memang kalau misalnya ngomongin soal Perez kemarin press conference dia nge-rant banyak banget kayak jurnalis ABC, tau gak sih lu itu yang paling lucu tuh
gue bakal unsubscribe lu deh. Ngapain, gak usah diomongin. Bakal unsubscribe tuh ngapain? Kayak dia kaya, ya udah gue gak bakal support lo aja. Kenapa gak mau unsubscribe gitu? Dia tahu dia subscribe, bukannya asistennya yang mencet. Bener. Emang dia paham. Soalnya lucu banget. Ketua Soalnya lucu juga. banget. Jadi kan itu press conference agak telat sebenarnya. Sampai ada beberapa jurnalis di dalam ruangan tuh pada bilang, Perez beneran datang atau enggak sih? Gak berani ya dia digitu-gituin, dipanas-panasin. Nah, sebelum press conference itu mulai, 10 menit sebelum Perez itu di press conference, itu banyak berita terutama dari yang si ABC itu, dia bilang kalau misalnya si Perez nih ada kata-kata dari ruang ganti, dia bilang dia lelah, dia mau mundur. Abis Sama itu gak sehat katanya juga kan. dibilang karena kanker. Kanker. Gimana gak emosi Anjir, orang? jahat anjir. Gimana gak emosi? Makanya kan dia bilang, ini saya juga nerima ya. Tadi saya sebelum mulai saya dibilang katanya saya lelah. Enggak, saya masih mau di sini. Saya masih mau melawan pokoknya gitu kan. Saya mau melawan. Saya akan lawan. I'm ready to fight. Tapi hari ini di Madrid. Gue tuh ngebaca press conference itu lucu banget. Karena habis itu dia bilang gini juga apa? Ini untuk jurnalis ABC ya. Nah, itu waktu pas dia ngomongin jurnalis ABC, si jurnalis ABC juga ngedebat sama dia. Di video itu ada debat tapi gue gak kedengeran. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Spanyol? Nggak Spanyol. Tapi dia ngomongnya lawan bener. Saya akan lawan. Ready to fight gitu tapi biar bahasa Spanyol gue nggak tahu gimana kan. Saya Gua kan dihina, orang. saya diam. Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu mas. Nggak kayak gitu mas. Nggak kayak gitu mas. Itu mah Antek asing. itu mah Sassuolo itu. Yang mau gue tanya ini, sebenarnya kan dari tadi kan yang sebenarnya arah pertanyaan jadi adalah prestasi klub kan. Oh, Yang mana prestasi klub. Sorry, yang agak dinantikan, kelepas ini. yang dinantikan oleh wartawan itu kelepas adalah gua. pemain baru, pelatih baru, ke Mourinho gimana? Masalahnya Nggak dibahas. panjang konferensi tuh dibahas. Perez tuh ngebahasnya soal apa ya tadi ya? Election. Iya, fokusnya justru ke media, pihak internal yang suka ngebocorin informasi, rival politik dia, isu kesehatan dia yang tadi, sama narasi kampanye untuk menjatuhkan dia di Iya. lawan semua. Bener. Nah, Itu- jadi ini yang jadi kuncian Perez bisa menang tuh prestasi atau sebenarnya hal di luar lapangan Ini mah- yang tadi Kalau menurut gua, kalau ini kalau misalnya aduh gue jadi pengacara Daredevil ini nih. Daredevil Perez. Born Again season Ada gini, season 2, season Kalau- 2. Oh, iya, Season udah 2. season 2. Enggak gini, masalah gini. Sekarang kalau misalnya ngomongin prestasi, udah nggak perlu diomongin sama Ya, Perez tuh. ya kan Bener kalau dong. jadi presiden kan janji masa depan, bukan yang terjadi sekarang. Ya tapi kan belum terbukti, belum berjalan. Mungkin itu dia nggak berani mungkin ngomong juga. Tapi yang dia serang itu kan adalah gini loh. Ini nih, gue benci banget sama orang-orang yang berbalik di balik bayang-bayang nih, yang mungkin mereka ada Dikam. deal dengan media, ya buzzer atau gimana gitu-gitu, yang pengen ngejatuhin gue. Makanya ini gue siapin, ya udah kita ngadain election aja, kita perang di sini aja, digituin sama dia Tapi kan. syaratnya susah. Ya, makanya. Tapi ini sih- Pereznya Perez kali ya, Perez. Si Florentino Perez ini kan secara usia 79 tahun ya. Gila, tua banget. Jadi maksudnya udah maksudnya gini, makin lama pasti kan tensi tinggi, pressure-nya juga tinggi. Maksud gua kalau dia ini pilihan, tapi maksud gua perlu ada regenerasi atau dia jadi kingmaker mungkin calon lain yang emang orang dia gitu. Karena kalau enggak bisa jadi kalau emang ini Madrid bener-bener karena Perez nih ya, bisa jadi akan ada masa kesulitan itu. Kayak maksud gini, Chelsea ditinggal Abramovich itu kerasa banget lah. Abramovich bagus banget. Pasti. Man United kehilangan Ferguson, ya sempat ada beberapa juara tapi ya bukan kayak gitu maksud gua. Jadi ini ada potensi bahaya di situ, Dok. Maksudnya Ya paham. pasca Perez gitu. Maksud gua kan ya umur kita nggak ada yang tahu. Maksud gua kalau misalnya sekarang dia maksudnya pemilu menang lagi, masih lanjut lagi, tapi kan kesehatanmu itu loh. Paling gitu. penting Lo nggak tahu Pak sih, ya kan? Perez. Joe Biden. Gosipnya tahu gak sih siapa? Siapa? Yang mau dimajuin tapi ini udah dibantah yang orangnya. Rafael Nadal. Nadal emang fans Madrid kan. Maksudnya Nadal fans sama bisa ngerunning klub beda sih. Tapi emang agak pelik ya kalau ngomongin sepak bola Spanyol kan. Kalau Spanyol kan emang lo ada politik di klubnya, Koperasi ya. ada anggotanya dan lain-lain. Sosio, Jadi ya. jadi nggak segampang itu juga. Tapi ya gua nggak Ya. tahu. Misalnya Perez membawa Madrid sampai posisi sekarang gitu dengan berbagai macam era Galacticos yang gagal, terus dia ngebawa Ronaldo, Benzema, Bale semuanya akhirnya sekarang masalahnya keluar. Tapi menurut gua apa yang dilakukan kemarin Preston, gue pikir tuh mau ngasih tahu pelatih baru kita ini loh. Iya. Kayak ternyata kayak kok lu ngedumel ini kayak Ngedumel. bapak-bapak di Opa-opa. opa-opa kayak baru baca berita tentang dirinya, bukan Madrid, dirinya kena nih, egonya kena. Udah gue bilang ke Barcelona aja, ngedumel sepanjang gitu. Gue kalau disar jadi media kayak apa dah? Tapi emang Subscribe lucu sih. Tapi menurut gua tuh mungkin juga agak valid sih kenapa dia mau coba ngadain press conference dadakan ini, karena mungkin dari beberapa lama
Madrid yang dikenal memang cukup lumayan apa ya? Mengerikan. Bukan. Maksudnya berita-berita di ruang ganti itu nggak pernah terbocorkan ke publik tuh jarang banget terjadi, dan akhir ini tuh paling parah dalam sejarah klub, mungkin sejarah Perez lah, at least dalam sejarahnya Perez gitu. Jadi mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa dia bilang udah lu daripada lu dibalik bayang-bayang, udah lu berani aja kita election aja. Ada gitu. Garnacho kali di ruang ganti. ngapain dia di situ ngapain dia? Nggak, terus juga apa? Iya, ada cepu ya, pasti ada cepu nih. Iya, maksudnya ada ini cepunya kan, makanya kan media sampai bilang oh ini cepunya si Ceballos yang bilang soal apa Tchouaméni ribut sama Valverde, terus habis itu ada yang bilang juga. Oh, saya baru yang bilang ternyata. Ada yang bilang media banyak yang manas-manasin kan. Ini media juga udah nggak keterkontrol. Salah satunya yang Perez dibilang kena kanker, gimana nggak emosi Parah orang. sih, Tapi kalau gue dibilang gitu sih gue emosi. Parah kan? sih, parah. Sama mungkin kalau ini dari analisis ngaco gue ya, dengan kenapa dia bilang syarat-syarat itu juga penting seperti ini, karena memang ya buat jadi presiden Madrid tuh pressure gede banget, dan gak semudah itu menjalankan klub sebesar ini. Karena kan memang Perez pernah ngomong kalau misalnya Perez tuh pernah ngomong alasan kenapa kita akhirnya membuka dalam sejarah baru, akhirnya kita ngebuka partnership dan investor baru kan, tau gak sih lu yang kata investor buat klubnya, bukan yang sepak bolanya. Tujuannya biar kita ke depannya bisa bersaing sama lawan tim-tim yang emang disupport sama oil money, sama Arab money dan gitu. Nah, alasannya kenapa 20 tahun itu biar agak bersejalan dengan plan jangka panjang yang udah disusun sama Madrid dari 20 tahun gitu. Dari Sociosnya kenapa harus 20 tahun, terus kenapa harus punya bank guarantee gitu. Kalau bank guarantee menurut gue make sense. Kalau misalnya tiba-tiba klubnya bangkrut, dimana kan sulit ya Madrid bangkrut ya, si ketuanya tuh punya dana cadangan buat nyelamatin klubnya. Cuman lo harus tahu klub-klub di Spanyol itu dijalankan berdasarkan asas koperasi kan. Jadi maksudnya klub bangkrut itu gak akan terjadi karena anggota-anggotanya pasti nge-backup dia. Iya. Sebenarnya kalau Koperasi simpan pinjam. Iya kayak Koperasi Merdeka. Sebenarnya kalau bank garanti Kok merah putih ya? Konyol. putih maksudnya. Konyol, ke situ koperasi banget ya. Spanyol. Kalau ngomongin politik ini pasti ke sana ya. Tapi kalau bank garanti gue sepakat, maksudnya itu penting banget. Kalau bahkan warga negara Spanyol gue sepakat. Gitu, apalagi maksudnya Madrid ini juga simbol royal ya, simbol apa real gitu, maksudnya kayak the kingdom of Spain gitu kan. Maksud cenderung kayak gitu dibanding misalnya Katalan ya, Barcelona gitu kan. Jadi itu penting banget bahwa lu Spanyol. Sebenarnya memberatkan itu menurut gue sosio minimal 20 tahun. Bahkan anggota sosio kan Perez bisa tahu siapa aja yang udah 20 tahun, ngerti gak lo? Dia bisa mapping sendiri. Jadi nggak bisa ada kandidat misalnya independen atau apa, susah banget. Kadang gini juga sih, mungkin kebaca banget sama dia. Memang semua mungkin ya, memang segala keputusan itu ada di Perez memang. Tapi kan terkadang sosios itu kan juga bisa ngasih rekomendasi atau apa. Nah mungkin pada saat pencalonan itu bakalan ada kualifikasinya, apa track record yang pernah dia kasih ke Madrid tuh, apa mungkin rekomendasi pemain atau seperti apa gitu. Track recordnya kalah lah sama Perez, selesai. Iya, cuma maksudnya kan ini kayak gue nggak tahu ya apakah ini nanti konsepnya kayak seakan-akan apa sih yang film ini yang tentang pop ini Two Popes. Bukan yang kemarin viral. Oh ini aduh yang gue lupa. baru yang si popnya baru itu kan, yang pop dipilih endingnya plot twist banget gitu kan. Yang terakhir gue belum nonton sampai ending tapi fuck. Gue nonton di pesawat kan, di pesawat nggak dia masuk ke Jepang. Conclave. Gue tengah-tengah. Ya nggak usah tengah, baru 5 menit juga gitu aja. Orang podcastnya tidur. Di Medan aja baru naik pesawat. Mas lu filmnya boring, parah nih orang emang. Mikey 17 emang boring. Tapi nggak usah ini deh ya. Yang nggak boring adalah ngebahas selain Perez yaitu Mbappe. Mbappe kenapa lagi nih? Iya, ini tapi udah 50 gol belum? Info. Belum. Ini makanya banyak yang giniin gua. Lu tau gak? Banyak yang giniin gua. Tinggal 2 game. Tinggal 2 game. Sekarang berapa? 4 gol bisa. Enggak, berapa? Butuhnya berapa? 8. Ya enggak mungkin lah, Do. Enggak ada Champions Tahu League, gitu nggak gue ada taruhan pemain sama dia ya, gila. Banyak kayak gini. Tapi Do di awal gimana musim nih, Do? mungkin sih, di awal musim mungkin sih 50 gol. Kelihatan dari. Iya, tapi kan itu gara-gara cedera juga kan. Ya enggak ada alasan. Enggak ada alasan juga, tapi 42 gol. 42 Kurang gol. 8. Kurang 8. Sedangkan tinggal 2 laga La Liga. Pokoknya. Makanya waktu itu di Twitter banyak bilang, "Do, gimana Bang Jerry tuh 50 gol." Iya jadi taruhan. Enggak, gue juga klarifikasi, gue gak ada masalah Mbappe karena dia pemain Prancis, gue butuh juga untuk menjadi juara dunia. Tapi ini orang faktornya. Tapi gini, Mbappe sejak datang ke Madrid jadi top skor tim dengan 77 gol di La Liga dan Champions League. Menang Golden Boot juga. Bahkan Champions League juga top skor lah ini. Sekarang ya. Iya kan, mendekati Ronaldo tapi udah gak bisa nambah karena udah gak ada timnya. Tapi ini kerap juga dikaitkan sama apa ya, simbol masalah juga nih sebenarnya. Maksudnya ya harapannya top scorer, leader sih
Ya enggak juga kayaknya ya, apalagi simbol kolektif gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, ketika Madrid juara Champions terakhir, itu bintangnya adalah Vini sama Jude Bellingham gitu. Yang mana Jude Bellingham sering banget jadi clutch player yang tiba-tiba maju ke depan. Dan ketika Mbappe masuk, ini kan jadi permasalahan kan. Ini mau dimainin di mana nih? Kalau ketika ada Jude Bellingham, ada si Kylian Mbappe, apakah bisa dimainin apa enggak? Kalau ditaruh di sayap kiri, ada Vini di sana. Iya. Kanan belum tentu bisa works. Jadi ya akhirnya Jude Bellingham yang berkorban, di mana rasio golnya dan juga statistiknya Jude Bellingham itu menurun ketika ada Kylian Mbappe. Jadi gue tidak bilang Mbappe masalah, cuma pelatihnya belum menemukan Itu juga skema yang cocok buat mainin bareng Mbappe dan juga Bellingham. Karena ya kalau ada Mbappe, ada Vini, itu kan ya ketika lawan Bayern itu kan di leg kedua Mbappe jadi salah satu pemain yang perform gitu. Dia 2 gol nggak salah 2 gol. leg kedua dia yang 2 gol guler ya. Iya, tapi maksud gue dia perform, dia nyetak gol, mainnya bagus. Cuma ya permasalahan ini ketika lu akan fit lagi, gua nggak tidak bilang Mbappe masalah. He's a talented player, dia udah mendapatkan semuanya kecuali gelar liga. UEFA Champions League sama La Liga sama Liga Champions. Tapi ya itu pelatihnya menurut gue belum menemukan pola yang gue mau mainin Mbappe di mana, Bellingham di mana. Karena musim yang juara Champions, Bellingham begacor banget. Tahu. Gila, musim pertama gila banget. Ya, karena gini sih, kalau menurut gua, kalau lu tim gede yang juga diminati pemain untuk main di sana, ya, ini memang ada dilema, terutama bagi pelatihnya. Kadang ada pemain-pemain yang situasi transfernya itu too good to be missed gitu loh. Dalam rumah misalkan. Iya, tapi kepake. Gue otak gue kalau misalnya Mbappe nih, Isak, anggap Isak nggak cedera. Isak kalau tiap main bagus, maksudnya nggak setiap main bagus ya, maksudnya pas sudah abis adaptasi kan beberapa game juga dia main sempat bikin gol bagus, sempat kayak nggak kelihatan tapi ujungnya cetak gol beberapa kali gitu di Liverpool gitu kan, tapi kendalanya cedera atau mungkin ya match fitness lain sebagainya gitu. Cuma di situasi kemarin yang Newcastle dia kalau nggak diambil sayang, karena ya bisa juga ke Liverpool mau ya udah, tapi butuh nggak butuh. Apakah Arne Slot butuh? Mungkin enggak. Sama aja kayak Madrid gitu. Apakah Madrid butuh Mbappe di era itu? Belum tentu. Tapi karena Mbappe mau ke Madrid, dia available ya kan? Gratis juga apalagi. Walaupun gitu. Jadi keluar bonus kontraknya gede juga. Iya, karena maksudnya ini hal yang berbeda dibanding misalnya tren. Mau tren itu tingginya aspek aspek ofensif, ya defensif juga nggak banyak ngebantu gitu. Cuma emang Madrid butuh bek kanan kan? Maksudnya itu masalah udah lama lah lo bilang tahun. kan, berapa musim gitu. Tapi kalau Mbappe kan gitu, apakah butuh? Gak ada Mbappe juga Madrid bagus, juara UCL apa segala macam. Ada Mbappe bagus, Liverpool juga gue rasa kalau ada Isak, kalau sehat ya bagus juga. Tapi butuh nggak yang tadi Tio bahas? Pelatihnya juga, ya ini bukan pilihan gue. Itu sama kejadian kayak Gimana ya? Ole Gunnar Gitu. Solskjaer tiba-tiba ada Ronaldo masuk kan. Lu butuh apa enggak? Karena Solskjaer saat itu udah membuat blueprint timnya seperti apa. Dan ketika Ronaldo masuk, lu ngerubah segala. Gue gak bilang Ronaldo jelek. Ronaldo menyelamat United 2 musim Iya, itu. bagus sih, bagus. Clutch Mbappe player bagus. semuanya. Tapi kan jadi lu ngerubah blueprint semuanya. Gaya bermain, terus juga pemainnya gimana. Cuma ya ini permasalahannya. Apakah harus pelatih yang menemukan solusinya atau pelatihnya memaksa contohnya Jude Bellingham merubah gaya bermainnya. Iya. Itu apakah pemainnya mau apa kan kita nggak ada yang tahu kan. Tapi gitu sih Dex, maksudnya kalau ini ngomongin soal kontribusi defensif yang cukup rendah, Rendah ini banget sih. mungkin mirip kayak Ronaldo ya, karena dia nggak mau balik pressing segala macam. Apalagi dengan tackles, interception, ball recovery, turut tackle attempts paling rendah per 90 menit di Champions League dan La Liga. Tapi kan kembali lagi, pasti ada counter argumen. Emang itu kebutuhan Mbappe? Nah makanya pertanyaan adalah pemain kayak Mbappe sebenarnya udah ada banyak dari dulu kan. Salah satu Ronaldo juga di Real Madrid. Nah apa yang ngebedain lo nggak bisa memperlakukan Ronaldo seperti lo memperlakukan Mbappe gitu. Apakah dari karakter dia atau emang dari di atas lapangan? Menurut gue sih dari karakternya sih. Bukan yang kalau dia atas lapangan Mbappe golnya udah banyak. Kacau sih. Sama-sama nggak bisa defend ya. Ronaldo juga defense nggak sebagus itu. Meskipun di sini gue pas lihat datanya juga, menurut gue datanya nggak terlalu penting. Ini gue baca datanya itu adalah di antara 441 outfit players, dia true tackles attempts-nya paling rendah. Ya, Ini sekarang namanya juga striker. Nggak butuh Iya, striker iya, gitu. iya. Emang Tapi- paling rendah tapi nggak butuh. Nah, cuman apakah kita narasi kita tuh terlalu ngejahatin Mbappe di sini apa gimana? Iya, karena ada juga yang belain Mbappe banget sampai nyerang Waldo di X kan. Hai. Gue sih ngerasa kita ngejahatin Mbappe bukan gara-gara di atas lapangan, tapi di luar lapangannya. Oke, Yang gimana mana, nih? Yang mana itu bisa disetir sama media, bisa di media mah segala macam. Iya. Dia mah setir terus. Tapi gimana? Gue tau maksudnya kalau soal Mbappe kayaknya lu cukup objektif nih, Dok. Bukan bener-bener Mbappe mania banget. Enggak. Tapi lu coba Tapi situasinya enggak gini, lu lihat. kalau gue pribadi gini, gue tuh justru malah nggak terima kalau orang selalu bilang
masalah utama itu adalah di Kylian Mbappe. Enggak, menurut gua. Masalah utama enggak, tapi bukan berarti ini sebenarnya udah pernah gue bahas kan, bukan berarti Mbappe itu nggak punya salah. Jelas memang ada aspek defensif yang agak kurang pada saat Mbappe main. Tadi yang lu bilang soal pressingnya, mungkin tackles ya, walaupun memang itu bukan job utama dia, tapi kan ketika lu melakukan pressing, ketika lu ngelakuin defense, lu harus organize tuh, harus as a unit, as a team gitu kan. Gimana caranya lu at least zona defense. Bahkan Ronaldo waktu di era Ten Hag aja nggak mau pressing, at least ya udah lu gimana caranya defense zona coverage aja deh, biar ngejaga, biar mungkin pemain center back itu nggak passing ke tengah, lu mungkin bisa intercept atau gimana gitu kan. Tapi balik lagi, menurut gua kalau misalnya Kylian Mbappe ini permasalahannya tuh dari ya tadi gue setuju soal pelatih, mungkin belum ada sampai sekarang pelatih yang bisa nge-unlock dia. Waktu Ancelotti itu menurut gua waktu itu kenapa dia pengen banget butuh satu pemain pengontrol di tengah yang bisa menggantikan Toni Kroos gitu. Karena menurut gua permainan Ancelotti ini dia membebaskan pemain lini depannya kan. Tapi terkadang memang harus butuh satu midfielder yang bisa mengontrol gitu. Nah, gua sampai sekarang belum nemu midfielder itu sampai di zaman Arbeloa, bahkan Xabi Alonso gitu. Xabi Alonso juga bilang butuh satu midfielder yang bisa mengontrol di tengah, bahkan build up dari bawah gitu. Tchouaméni bukan pemain yang seperti itu. Udah bermusim-musim gue udah bilang ini pemain gak bisa build up dari bawah. Dia terlalu flamboyan, dia juga agak takut untuk ngelakuin distribusi bola ke depan. Yang mendekati Apa pemain yang di luar sekarang? enggak yang dalam, yang dalam. Ada enggak? Pemain sekarang Guler. baru Adi Guler, tapi itu pun dia juga baru ngejalanin peran deep itu baru di zamannya Xabi Alonso. Baru banget di zaman Xabi Alonso. Makanya waktu lawan Barcelona kelihatan kreativitas Madrid di tengah mati total. Mati, ya. Nggak ada, pasti geraknya harus progresi bola lewat carry bola gitu, ngebawa bola. Tapi balik lagi soal Kylian Mbappe, menurut gua kalau dari Mbappe sendiri menurut gua kurangnya iya jelas defensif. Terus dia tuh nggak nyaman bermain sebagai striker yang ya udah lu fokusnya di tengah gitu loh. Lu harus nyaman dengan lu dijaga 2-3 pemain di tengah gitu. Karena dia sering banget nabrak ke posisinya Vinicius di left wing. Makanya terkadang ada posisi Vini sama Mbappe tuh di left wing sini. Yang tadi nyangkut pautnya sama Bang Tio bilang Bellingham mau gak mau jadi terkadang agak keganggu nih. Ini gua harus ngejaga tengah atau agak maju ke dalam buat masuk ke kotak. Soalnya di dalam kotak penalti gak ada yang ngisi gitu, kosong. Selain itu juga mungkin agak AOT dikit right wing Madrid yang udah gak pernah udah gak ada, kosong. Dari zaman setelah Gareth Bale tuh udah hilang tuh right wing Madrid gitu. Jadi terkadang right wing ya bukannya masuk ke dalam kotak penalti, mereka malah mainnya di mid gitu loh. Jadi benar-benar kadang kalau Mbappe main sama Vini sama Bellingham, itu Bellingham yang maju ke kotak penalti, Mbappe sama Vini itu di sayap gitu. Jadi numpuk ya. Numpuk. Jadi satu sisi memang dari Kylian Mbappe sendiri, dan mungkin itu juga peran pelatih yang belum menemukan role-nya. Sama halnya dengan di pertengahan musim ketika gue sendiri bilang ini Jude Bellingham sama Guler nih gak works main bareng. Tapi pada saat di beberapa laga terakhir kemarin gue lihat, oh ternyata mereka bisa main bareng. Tinggal role-nya diganti, walaupun memang role-nya tuh sama Arbeloa diganti 4-4-2 diamond. Center attack midfielder reguler, ya udah center midfieldnya box to boxnya si Jude Bellingham gitu. Works. Berarti kan ada permasalahan role di sini. Tinggal gimana caranya pelatih itu bisa meyakinkan si pemain, dan pemain itu mau gak mau harus bisa melakukan seperti itu. Karena menurut gue peran seperti Mbappe itu at least lu bisa link up play, ataupun at least lu gak harus link up play, at least lu berada di dalam kotak penalti. Karena Madrid musim ini banyak banget ngelakuin serangan dari sayap, cut inside, gak ada yang nyamperin, gak ada yang samperin. Bahkan terkadang ada momen dimana yang selalu banyak fans Madrid di luar sana, bahkan ya fans bola di luar sana objectifyingnya tuh ini menyalakannya Mbappe yang gak mau masuk kotak penalti, sampai-sampai Bellingham yang harus lari dari jadi box crasher buat nyundul bola ke tengah gitu. Jadi there's a lot gitu, banyak banget permasalahan taktikalnya juga dari sisi Madrid ya. Tapi menurut gue pribadi satu sisi ya itu tetap butuh pemain midfielder buat pengontrol. Karena pada saat Madrid misalnya nyerang, terkadang tuh terlalu ke kiri, main lebar kiri, buru-buru ke sana gitu. Terkadang butuh pemain yang oke, tenang aja dulu, kita ngontrol dulu, santai, ngatur ritme, passing kiri kanan, santai dulu, distribusi bola, progresi bola, build up dari bawah gitu. Nah itu gak ada dimiliki sama Madrid. Bayangin masa kita harus mempercayakan, gue selalu mempertahankan ya seorang Dani Ceballos gitu bro. Dani Ceballos Tahan juga hold, bukan defense. defense. Maksudnya dipikir bertahan defense. berdefense kan, berdefense kan Maksud bro. hold gitu kan, maksud lu menahan gitu kan. Bukan, maksudnya hold what? Apa ya, gue selalu membela Defend, bukan membela. defense, Enggak, bukan. defend. membela Dani Ceballos gitu loh. Maksud gue kan iya, maksud gue kan Dani Ceballos kita juga tahu ya, maksudnya Dani Ceballos itu kan juga kurang lah, maksudnya secara kualitas beda banget gitu loh. Jadi ya itu sih kalau menurut gue permasalahannya banyak banget kalau dari Kylian Mbappe. Tapi
gua sendiri tetap mengapresiasi dia karena bro 2 musim itu 80 gol ya kan, hampir 80 gol gitu. Itu sebuah statement, itu sama aja kayak Harry Kane waktu awal musim ke Bayern Munchen gitu. Tapi kan memang ini sih, maksudnya susahnya adalah posisi dia ternyaman emang bukan di situ kan. Tapi waste of talent or waste of player kalau pilihannya Vini atau Mbappe. Tapi kenyataannya begitu sebenarnya, iya kan? Berarti emang butuh apa Joselu lain atau? Oh enggak itu tapi itu benar ya. Enggak mungkin lah. Enggak, tapi sebenarnya sebelum ke konteks ke beli Mbappe itu dulu kan Madrid kan sebenarnya pengen ada opsi, bahkan rencananya mau datengin dua-duanya. Haaland sama Mbappe. Tapi kan waktu itu kan Haaland tuh sempat datang ke Madrid, ke tempat latihan Madrid, tapi habis itu dia langsung disuruh sama Alfie Haaland, udah lu coba sekarang ke City dulu, gimana ngeliat City. Ya pada akhirnya dia join City kan. Terus waktu itu Mbappe kan gak jadi ke Madrid. Terus ya udah kan akhirnya Madrid tetap menjalani musimnya aja. Pas mau incar Haaland atau Mbappe, si Haaland, correct me if I'm wrong ya, gue rada lupa timeline Haaland itu perpanjang kontrak sama City. Nah ya udah akhirnya pikirin Mbappe dong, gratis walaupun ya signing bonusnya gede banget. Tapi tadi kalau lu bilang apa? Gue jadi lupa kan gara-gara Joselu butuh atau gelandang luar. Itu bener banget. Karena second opsinya sekarang tuh Gonzalo Garcia. Masih raw lah, walaupun memang terkadang bisa deliver, tapi enggak lah, untuk menjalani musim yang panjang sih dia belum lah, masih perlu diasah lagi. Tapi bener soal pelapis itu ya target player at least gitu loh. Atau yang permainannya beda banget 180 derajat dengan Kylian Mbappe. Berarti lu harus milih dong, Mbappe atau Vini. Kalau ditaruh kiri. Bukan harus milih, itu bisa jadi opsi. Karena permasalahan Madrid tuh strikernya itu setelah Joselu udah enggak ada. Kalau Moreno ke Madrid, Pavlidis di bawah sih menurut gua. Bagus Pavlidis. Benfica bagus itu. Mau lebih edgy Vedat Murici aja gua. Tuh apa soal edgy. Jujur kalau pamer wawasan Mas. 20 gol La Liga. Boleh Madrid mulu. Ya udah, tapi kalau misalnya Mbappe ntar deh ya, karena kan ini bursa transfer juga mungkin kita akan lihat nanti seperti apa di off season, biasanya habis Piala Dunia atau selama Piala Dunia bahkan. Nah, ini juga penting ini dibahas nih masa depan dari Michael Carrick. MC main karakter. Michael Carrick yo. Karena Omar Berada dan Jason Wilcox, MC Cedera Cermat. Berada dan Jason Wilcox udah merekomendasikan Carrick ke Sir Jim Ratcliffe sebagai head coach permanen, which ya, gue rasa banyak juga fans United yang sepakat dengan ini. Gak cuma fans doang, pemain juga ada pada sepakat ya. Dan kalau kalian nonton wawancara Rivera sama Casemiro yang terakhir kan, Casemiro bilang kan, he's a chill guy. Rio juga bilang kan, Rio bilang kayak, gue kenal Carrick dari zaman dia youngster di West Ham, terus sampai sekarang kita main bareng, dia chill banget, dia nggak pernah marah. Tapi si Carrick pernah bilang kayak, pas kalah sama Newcastle itu Carrick marah, tapi marahnya dengan kelas. Dia bilang kayak dengan bahasa kosakata bahasa Inggris yang Casemiro yang terbata-bata ya. Tertutur ya. Yang pas-pasan, dia bilang kayak Tufel deh. Ya, Tufel. But he's angry with class. Jadi kayak pokoknya ya chill terus kelas. Jadi kayak premium ya. Jadi kayak mana premium. Jadi dan apa ya? Bruno udah bilang kayak gitu. Banyak pemain yang akhirnya udah bilang bahwa oke, kayaknya Carrick karena opsinya juga siapa gitu. Ketika lo memutuskan untuk ganti pelatih lain, kita udah bilang berkali-kali, lo masih mutusin sekarang. Karena kalau nunggu pelatih habis Piala Dunia, katakanlah lo ngincer Julian Nagelsmann. He's a good coach. Tapi kalau Jerman sampai final, United nggak ada persiapan pre-season. Persiapan juga kan Julian Nagelsmann pasti staffnya dibawa ke Jerman semua kan. Jadi pilihan paling pas adalah sekarang, selain yang available di akhir musim nanti Oliver Glasner ataupun Iraola, yang paling visible adalah Michael Carrick. Kenapa nggak lo coba aja? Mungkin mungkin mereka tuh manajemen agak trauma dengan yang si Ole Gunnar Solskjaer. Tapi yang saat itu kan ya yang masalah bukan Solskjaer, fansnya kayak tai semuanya saat itu kan, ngatain guru penjas lah, nggak punya strategi lah, online noise. Ole Gunnar Solskjaer ngebuat Man United unbeaten away banyak banget sampai final Europa League. Ya walaupun ada banyak keputusan-keputusan yang aneh, tapi he's a good guy, he's a good coach. Cuma emang ya tekanan dari fans, dan saat itu belum ada Jim Ratcliffe, belum ada Jason Wilcox, belum ada Omar Berada. Waktu itu masih Ed Woodward ngedengerin komentar orang-orang, saat itu langsung dipecat juga. Jadi emang mungkin saatnya Michael Carrick untuk dipilih. Plus Casemiro juga bilang bahwa selain Michael Carrick yang bagus, staff yang dia bawa tuh keren. Holland, terus dia bilang Johnny Evans jadi bagus banget, Jonathan Woodgate, terus sama visionya semuanya. Dan cuma yang menjadi permasalahan adalah Carrick katakanlah dipermanenin, tapi kan dia butuh amunisi.
Casemiro cabut, kita udah ngelihat ketika lawan Sunderland seperti apa cara gaya mainnya, berantakannya seperti apa. Masih ada satu midfielder di tengah yang menjadi holding untuk duet sama Kobbie Mainoo. Yang dibilang sama Casemiro adalah Kobbie Mainoo adalah present and future of the club. Jadi ya Michael Carrick stay, tapi menurut gua dia harus dikasih amunisi untuk membuat Man United bisa bersaing gitu. Sebenarnya kalau yang Theo bilang soal ada kebutuhan untuk mempermanenkan pelatih lebih awal, lebih cepat supaya bisa squad building gitu kan. Betul, intinya. persiapan. Nah, tapi sebenarnya selain itu ya menurut gua yang akan ngebingungin juga adalah kalau misalnya ada pelatih yang super coach atau mungkin siapa tadi Julian Nagelsmann, ada siapa Iraola kayak mau Glasner segala macam. Glasner Ini ini super coach gitu, dia bahkan iya maksudnya siapapun pelatih baru ini riskan karena bisa jadi pendekatannya atau sistemnya itu berbeda dengan apa yang udah terjalin sekarang di United nih dengan pemain yang ada. Jadi kan Betul. adaptasi lagi gitu Karena kan ini sebenarnya kayak gorengan media aja. Misalnya Iya kayak kan? lu bayangin klub mana yang legendnya tuh kerjanya komen mulu, marah-marah mulu, ngebully klubnya sendiri gitu. Bahkan kalau lu nonton interview Rio sama Ryan Giggs sama PSS Evra apa bilang aja namanya siapa lagi digituin. Karena apa namanya? Evra gerah juga tuh ya. Evra gerak, tapi Evra bilang ya dia kan Scholes suka ini kan bilang ya lu tahu Scholes kan, Scholes mungkin itu cara dia untuk mendukung, tapi mungkin legend-legend itu tuh ngedumel kayak gitu karena mereka tuh kesel dalam hati kok tim gue kayak gini gitu. Jadi kayak nggak ada saat itu kayak kalah mulu lagi anjir nih, kayak kesel digondok sendiri, akhirnya emosi keluar. Maksudnya Tapi itu aja ya paling ya. Scholes, Roy Keane, ya Roy kan Keane, Gary Neville, ya. tapi Peter, iya, Schmeichel gitu gak sih? Schmeichel Enggak. mah netral. Resya doang kemarin yang ya. paling yang kerjaannya karena yang punya dendam pribadi kan si Roy Keane kan. Roy Keane. Bahwa Michael kemarin gak terima dia. Enggak gue nanya. Soalnya dia kan salty ke Arsenal, dia salty ke United enggak. Nah, tapi gitu. apa namanya si Roy Keane memang punya dendam pribadi sama Sir Alex Ferguson sama Man United kan, yang akhir musim mental di depak gitu aja kan, karena saat itu Roy Keane melebihi batas yang ditentuin sama Ferguson, ngatur semuanya. Ferguson gak suka, cabut aja lu seorang hari itu latihan, besokannya Ferguson ngomong ke timnya, besok Roy Keane udah gak latihan sini lagi, dia bukan bagian kita lagi gitu. Kapten tuh padahal tuh. Kapten dan itu kan geragapan coy. Jadi itu maksudnya klub Putus lain mana tuh ya. nih misalnya gini. Raul Gonzalez yang ke Madrid yang paling komen lu siapa? Iker Casillas. Tapi Casillas kan he's not on television. Dia cuma di Twitter doang, ngoceh. Polling. Bapak-bapak lagi tidur. Apain dia? Nge-tweet aja deh gitu ya kan. Dia Tapi bilang, personal sih dia maksudnya nggak dapat farewell yang deserve. Iya. Apa dia deserve ya nggak sih? Kasias. jadi hubungan sama itu. Nggak mungkin juga banyak. sebelah nggak maksudnya untuk Lu apa yang kemakan diberikan. media lu Nggak, makanya lagi-lagi. gue nanya untuk itu gimana lo? Hah, untuk apa sih? Mau ke Madrid lagi anjir, Oh, iya. kelar-kelar Madridnya anjir ah. Enggak, kalau yang Casillas tuh permasalahan sama Mourinho dia. Bukan sama farewell. Roy Keane sama Ferguson. Roy Keane emang sentimen sama Man United. Jadi ya dia mungkin dia tetap cinta sama klubnya, tapi emang dia terakhir endingnya tuh tidak menyenangkan. Walaupun dikasih farewell kan, pertandingan farewell yang babak pertama dia main buat Man United, babak kedua buat Man Celtic. Tapi klub mana yang legendnya gini deh, yang legendnya kerjanya komen mulu. Xavi Iniesta Busquets komen nggak? Ya kan Raul Gonzalez gitu, Raul Gonzalez, Zidane lah misalkan kayak gitu. Jamie Carragher yang kerjaannya ya. Jamie Carragher kadang juga suka ajaib kan. Tapi maksud gue yang kerjanya nyerang Man United ya legendnya sendiri. Sedih lah ngeliatnya misalnya kayak lu kok ngapain Tapi sih bentar deh, komen mulu? itu yang komen itu kebanyakan orang Inggris gak? Iya. Apa mungkin karena orang Inggris begitu? Inggris ya? Raya aja, Inggris Raya kelakuannya anjir. Emang kerjanya kayak gitu. Maksudnya sampai bahkan si Evra tuh bilang kayak apa namanya? Gue tuh gue tuh main Liverpool dengan Inggris ya, gue nggak maklumi, gitu juga. gue mau maklumi kalau mereka dibahas di depan TV ngomong apa aja karena kerjaan mereka gitu. Tapi Evra tuh masih positif tinggi banget lah. Iya. Kayak bilang kayak. Tapi gue tahu dalam hati mereka tuh sedih ngeliat Man United sekarang. Tapi ketika Ryan Giggs sama Evra tanya sama Rio Ferdinand gimana sekarang nih Man United, mereka tuh bilang bahwa dengan Michael Carrick ada excitement, lu pengen nonton setiap pertandingan. Teman-temannya dia yang megang tiket terusan aja kayak wah gue nonton Man United lagi nih. Di luar Man United mainnya cuma sebulan sekali ya gitu. Tapi maksud gue ada excitement bagi fans untuk nonton lagi setelah musim lalu kayak ya lu tahu gimana kan gue Man United kayak anjingnya gitu. Musim ini ada Michael Carrick, jadi kalau bisa iya gue kan semua daripada Iraola sama Glasner tipenya kan sama, maksudnya belum super coach juga gitu. Tapi menurut gue emang paling safety choice sih emang ya udah kayak. Kalau kata Alex legend, lo paling aman lo narik Tapi lu legend juga berarti. kalau ditanya Carrick lo udah permanen nih. Gak ada pilihan lain ya, lu mau pilih Sekarang siapa? nggak ada pilihan Nggak ada lain pilihan sih. lain. Kalaupun ada
Siapa? Enrique mau nggak? Kok emang dia mau? Nggak, kalaupun ada, kalau misalnya anggaplah Ya siapa tim yang nggak mau bebas Enrique pilih. di situasi Iya, ini, Dok? bukan maksudnya ya kalau dari lu sendiri gue Ada jaminan Enrique akan sukses gak? Iya oke. Iya ya udah. Kalau lu pengennya siapa? Anggaplah. Apa Michael Carrick aja udah. Oh kalau lu berarti Ya Michael udah Carrick mau aja. sekarang pilihannya nggak yang rasional Carrick. Kalau lu bilang Luis Enrique mau, emang ada jaminan dia bisa sukses di Inggris? Gitu. Dia bisa nggak nahan kelakuan apa namanya petinggi-petinggi Man United? Nah itu aja udah. Tapi gua kalau Luis Enrique available, Luis gitu. Tapi masalahnya kan kita nggak ada jaminan. Siapa sih super coach yang udah ngelatih Man United? Louis van Gaal, Mourinho. Jose Mourinho, siapa lagi? Erik ten Hag di Ajax sesukses apa itu? Enggak sih, enggak. Nggak berantakan Ragnik semua. apa lagi? Iya. Morim enggak. Oleh Sulit. enggak. Kalau Iya. Ancelotti mau nggak? Gue dulu padahal berharap ketika Sir Alex cabut, Ancelotti yang gantiin. David Moyes. Kebapaan. Karena itu yang Iya. ditunjuk sama si ini. Iya, si- legacy. Dan Cuman Pep Guardiola kan udah kayak diajakin mau pindah. Kata Pep Guardiola mungkin Ferguson ngomongnya gak jelas kali ya ke gue ya. Ngomong accent Scottish kan ketemu di New York makan siang bareng. Pak udah bisa tuh Pep lu lanjutin ya. Mau tuh gue rasa tuh. Kalau Pep udah masih sampai bagus sampai sekarang. Beda itu. Old Trafford udah dibenerin tuh. Tapi gue takutnya terlalu sentimental aja sih kalau Carrick tuh. Apa? Misalnya ya, United gagal musim depan. Itu tuh bakal dicap klub yang paling sentimental aja sih, Man United. Kalau Carrick gagal musim depan ya. Iya. Tapi Gagal sebenarnya tuh lama, lu gak juara liga. Juara liga tuh masih jauh lagi. Gagal kayak Amorim gitu. gagal tuh gimana maksudnya? Keluar dari UCL Pictures gitu. 78 juga 78. Oh jadi mungkin papan sih. tengah. Kalau musim depan 78 sih kayak gak, kalau bersaing untuk Liga Champions spot gitu 4 besar menurut gue masih bisa. Masih sih. masih bisa. Tapi kalau 78 berarti kan misalnya mereka masih jelek tuh half ya. Bisa jadi Carrick malah dicabut juga. Kalau misalnya jelek sepanjang setengah musim awal gitu loh. Kan suka gitu kan kayak Ya, Amorim. we never know ya. Maksudnya kalau sekarang kan ya Omar Berada sama Jason Wilcox berhati-hati banget ya untuk mencari pelatih. Dan kalau ngelihat dari gimana cara Michael Carrick menangani pemain, kita sempat berkali-kali bilang bahwa terkadang lu nggak butuh pelatih pintar, lu butuh pelatih yang beneran tahu cara ngatasin ruang ganti, lu tahu gimana cara ngomong ke pemain, tahu marahnya ke pemain kayak gimana, Apa? gitu kan. Jadi Punya kayak dibawa. Amat kemarin melakukan blunder, dia nggak langsung, dia meluk Amat, dia ngajakin ngobrol one on one dan kayak gitu, semua kayak gitu. Yang lumayan ngegas yang pas kalah sama Newcastle karena dia tahu itu krusial poinnya kan, kalah di menit akhir gitu. Jadi ya, dan marahnya dia tuh juga kelas, kata Casemiro ya kan, gue nggak ada di sana, kita nggak ada di sana, jadi Casemiro yang bilang sendiri gitu. Iya, tantangan buat Carrick kayak itu, mencari pengganti Casemiro sih. Ya. Itu Lu mesti dibeli, tantangan buat mesti Carrick menurut dibeli gue. amunisi yang pas gitu. Jadi kita sama Carrick di appointment, oke Carrick lu jadi pelatih Man United, dia langsung bikin blueprint buat musim depan dong. Oke, pemain mana yang mesti gue stay, Iya, iya, pemain mana yang gue incer. Dan itu menurut gue strategi yang tepat. Wise, Iya, bijak. cepat lo mau langsung bergerak cepat gitu. Oke, Ada satu berita yang gue baca, Ah. Marcus Rashford katanya mau ditukar sama siapa sih? Pemain Barcelona nggak ada ya? Nggak, lo juga belum baca ya? Dani waktu itu tawaran Dani Olmo. Dani Olmo ya? Bukan DM. Ada Bruno, udah cukup. Ferran Torres sih. Tapi bisa jadi Rashford tuh balik lagi ke Man United. Kalau misalkan nggak si Barcelonanya nggak match lagi, kan feeling gue Barcelona akan minta loan lagi. Oh bakal minta loan lagi. Feeling gue karena kayak gini. Kalau gue jadi Rashford ya, maksudnya oke gue pindah ke gue dapat La Liga di Barcelona. Terus kalau misalnya lu balik kan lu La Liga ketika Rafinha, Lamine Yamal sembuh, lu juga jadi bench juga kan. Di Man United mungkin lu bisa lebih kepake gitu. Tapi gue nggak tahu juga. Ini kan balik lagi ke attitude dia kayak seperti apa kan. Menurut Ya, gue maksudnya- Rashford seenggaknya lu mau nggak tapi? pramusim di Man Apa? United. Rashford balik apa nggak Musim usah? sih pasti di ini. Oh. Tapi kan gak ada yang tahu kan. Itu kan emang keputusannya Amorim. Masa kalau lu sebagai fans lu pengen Rashford balik apa Gue nggak? nanya lu atau siapa ya? Waktu Apa? itu yang gue nanya, menurut lu Rashford harus balik atau enggak? Karena menurut gue Bukan gue. musim depan itu ada 4 competition. Nah. Dan menurut gue kalau Rashford main, wah gila, Nah. Sunnya, Bungu. Nah, makanya gue nanya. Ini sebagai fans ya. Mewah banget anjir. Gua pribadi Mewah banget. Gue pribadi gue mau dia balik. Masalahnya Ah. gajinya dia tuh gede banget. Nah iya. Kalau dia mau nurunin gaji gini, yang lagi keluar rame itu adalah Mason Mount. Nah masuk Liga Champions gaji dia 250.000 per pekan. Belum dipotong pajak. Mason Mason Mount sih. yang cedera mulu. Ya. Jadi kemungkinan besar di Lego tuh ada tuh. Karena Man United lagi merampingkan semua kan, ngeberesin Iya, neraca iya. keuangannya. Rashford itu yang ngeberatin dia balik lagi sama Man United adalah gajinya dia. 350.000 ya kalau nggak salah. Itu gajinya dia, bahkan iya Kobe mainnya cuma 150.000 gitu jadi naiknya. Jadi maksud gua United mesti menyeimbangkan apa namanya neraca. Casemiro cabut angkanya gede lumayan, Ugarte akan cabut, Tyrell Malacia juga cabut. Mesti Jadi beli gelandang. betul. Iya. Gue mau nanya. Kalau si Højlund itu kondisinya? 40 juta kemungkinan besar diambil Napoli. Oh, jadi bakal dibeli. Mungkin akan diambil Oke, Napoli. berarti anggaplah musim depan itu berarti lini depan Zirkzee, Sesko. Sesko,
Mbeumo, Chunnya, Lewandowski, ya elah. Harry Kane. Itu ke Lewandowski. Semua striker Benzema sekalian. Karena Rashford tukar Lewandowski gue mau kayaknya dah. Rashford tuh ke Lewandowski. Karena butuh satu striker kelas dunia yang Sesko ngebantuin udah Sesko. tutup, Bang, Sesko. Bukan main utama, ngebantu Sesko, Bang. Kayak Henrik Larsson, kayak Iya. Cavani. Casemiro gitu. main itu yang jadi itu Casemiro yang ngegat sih. Ngajarin. ngajarin. Iya, ini Scott Chelsea yang ngajarin Carson. Bruno gitu. Scott Carson Carson, cuma mau nemenin kuota Inggris anjir. Ground. Tom Heaton gitu. Jadi maksud gua ya Michael Carrick oke dipilih tapi tolonglah itu gelandangnya dibenerin lah. Iya. Terakhir nih gue penasaran. Kalau menurut ya siapa aja boleh jawab ya. Apa yang membuat nih Carrick belum oke resmi permanen apa? Next. Reputasi aja sih menurut gua. Reputasi. Jadi masih ada namanya keraguan? bukan nama besar aja. Ha. Oh. Bisa Kalau pakai dari- Arteta pertama kali diambil Arsenal? Nih, semua yang kayak Maksud gue nunggu apa coba gitu? Semua yang kayak penasaran. lakukan tuh udah membuktikan. Iya. Poinnya 32 ya kalau nggak salah ya. Poin paling Paling banyak di setahun ini Iya, ketika di diambil. antara- Iya makanya maksud gue apakah mereka Lolos ke Liga Champions. kayak nunggu ada pelatih available lagi yang lebih bagus namanya karena Itu gue setuju sih kalau gue lebih apa kayak gitu. ngapain nunggu apa itu yang gue penasaran banget. Udah. Nah, itu Gaya itu aku menurut gua traumatis Man United aja. Oh, nggak mau buru-buru. Nggak mau buru-buru, nunggu pelan-pelan dan feeling gua sih nggak ada pilihan lain dan it's Man United aja dibikin drama semuanya. Tapi menurut lu batas, anggaplah kalau misalnya ada batas nih, batas pelatih itu untuk direkrut di pertengahan World Cup atau sebelum Nggak World sekarang. Cup? Sebelum World Sekarang. Cup lah. Ya kalau bisa Pas sebelum Liga World Cup. Maksudnya kelar, kan tadi iya. lu ngejelasin soal blueprint yang biar nanti Carrick udah langsung fokus musim depan gitu kan. Itu karena wise banget kan. Karena paling cepat abis pertandingan antara lawan Brighton. Oke. Diumumin terus dia lo udah langsung Scouting tuh, pemain, apalagi segala. Piala Dunia lo udah kayak supermarket kan, pemain-pemain bagus ada di sana lo bisa ngecek walaupun harganya pasti nggak masuk akal. Rencananya ya, Lu squad building. semuanya, gabungin semua data scouting pemain yang udah ada. Jadi menurut gua secepatnya biar bisa bergerak bekerja gitu. Karena ini tim udah bertahun-tahun kayak tai gitu kan. Jadi ini gimana ini ya? Gimana Sir Jim Ratcliffe aja ya? Kalau Bener. karena udah direkomendasiin kan sama Berada sama Wilcox. Kalau dia ketok palu, oke Carrick udah beres. Kalau keluarga yang di Amerika sih bodo amat ya. Ya kayak dia, mereka nggak ngerti. Berarti Sir Jim aja ya bolanya. Karena Sir Jim yang udah ngurusin semua ya. Tapi ya balik lagi plus minus Sir Jim dia adalah fans Man United. He knows better gitu. Dan katanya Carrick udah ngobrol sama Sir Jim juga kan. Ya Omar Berada. Maksudnya gini, Sir Jim tuh percaya sama Omar sama Jason. Kalau dua orang udah ngomong, harusnya sih tinggal kasih kontrak. Tinggal tapi tunggu kan, waktu ya. Tapi kan permasalahannya adalah apakah Carrick oke dengan misalnya Carrick akan oke dengan Man United, tapi apakah klub akan mendukung dia? Katanya ada 140 juta pounds untuk belanja. Tapi kan gelandang lo 170 juta, Bang. Tapi ini kali ya, kayak mungkin kalau Sir Jim Ratcliffe kayak orang tajir nih, terus kayak udah lu present deh ke gue. Lu punya rencana apa ke depan gitu loh. Lu pitching deh ke gue pitching deh, gitu kayaknya. Karena apalagi coba. Your success story-nya apaan nih? Gitu. Nah, itu dia. Oke, terakhir ada update Kanjuruhan Rex. Kali ini dari Radar Malang, Jawa Pos. Ada ini berkaitan dengan studi gue ya di S1 dulu. Jadi ada pemindahan lokasi alun-alun kan. Nah makanya salah satu ruas pelebaran jalan menuju kompleks stadion Kanjuruhan tuh diperlebar. Ini akan memperlebar akses juga. Jadi sebenarnya kalau dari peraturan arsitekturnya bakal lebih bagus sih untuk flow penonton keluar masuknya. Ya, Dan kalau kayak gini maksudnya kalau ada kerusuhan apa-apa bakal lebih dispersnya lebih cepat juga. ya semoga bisa lebih bagus dan United juga bisa lebih bagus musim Amin. depan. Kalau Jersey pelatihnya udah udah baru semakin ya. jelas. Jersey udah baru tuh. Kita Ya, lihat ya nanti di musim depan seperti apa. Dan lupa hype. jangan lupa hype, like, Yes. komen, share, subscribe. Yes. Nyalakan lonceng. Yes, Apalagi ada nyalakan lonceng. Jangan lupa follow juga sosmed Box to Box Bola di Twitter, TikTok, Instagram dan juga Threads yang gak pernah dipakai. Dipakai anjir, lu aja gak pernah update. TikTok juga gak pernah ngupdate, kadang gue gak post anjir. Dadah. Threads kagak